pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, rombongan yang membawa Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok, Jakarta. Pada malam itu juga, para anggota PPKI dan wakil para pemuda berkumpul membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Agar lebih aman, mereka berkumpul di rumah Laksamana Muda Maeda, Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Di Jalan Iman Bonjol nomor 1 Jakarta. Kesediaan Laksamana Maeda itu berdasarkan permintaan Ahmad Subarjo yang bekerja sebagai stafnya rapat perumusan teks proklamasi Indonesia berlangsung tanggal 16 Agustus 1945 malam sampai dini hari. Pertemuan di kediaman Laksamana Muda Maeda itu dihadiri oleh Soekarno, Muhammad Hatta. Pertemuan di kediaman Laksamana Muda Maeda itu dihadiri oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, Ahmad Soeharjo, Mbah Sodiro, beberapa anggota PPKI dan Oke, cukup Saki. Terima kasih banyak Saki. Oke, sudah ya Saki ya? Yeah. Oke, bagus. Sudah, boleh keluar Saki. Terima kasih banyak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ke Walil. Walil, aktifkan mic-nya Walil. Aktifkan mic-nya. Oke. Coba Walil menghadap ke atas, silakan menghadap ke atas. Mulai. Menghadap ke atas. Ayo, silakan. Sebagai cara para pemuda belum Soekarno dan Hatta untuk melakukan, namun karena kita belum bisa kegiatan para pemuda padangkan Oke, tidak apa-apa, itu saja. Daripada tidak ada. Ya, Pak. Oke, thank you. Makasih banyak, Walil. Ya, Assalamualaikum. Rasik, siap-siap. Dihidupkan video mic-nya Rasik. Yang lain matikan ya. Yang lain dimatikan. Oke, sudah siap. Coba tes suara. Halo. Perbesar lagi. Halo. Oke, mulai dari sekarang. Silakan. Dalam perjuangan di Surabaya terdapat dua peristiwa penting. Pertama, saat insiden bendera di Hotel Yamato. Pada tanggal 19 September 1945, Belanda mengibarkan bendera negaranya yang berwarna merah, putih, biru di Hotel Yamato sehingga menimbulkan kemarahan para pemuda Indonesia. Akhirnya para pemuda tersebut merobek bagian biru dari bendera itu hingga tersisa warna merah putih. Kemudian peristiwa yang penting kedua di Surabaya, yakni saat Gubernur Jawa Timur menolak ultimatum yang diberikan AFNEI. Pada tanggal 10 November 1945, pecahlah perang antara masyarakat Surabaya dengan pasukan AFNEI. Untuk mengenang dan menghormati kejadian tersebut, dibuatlah Tugu Pahlawan di Surabaya, dan tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Sudah? Sudah. Full ya? Ya. Oke, thank you. Makasih banyak, Rasik. Mantap ya, mantap. Full. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Yusra. Halo. Malah tolatok kah? Iya. Oke. Tes. Ya. Tes. Oke. Yang lain matikan ya. Saya agak mendekat karena di sini hujan deras.
Oke, saya agak mendekat supaya saya dengar suaramu. Oke, silakan. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang memutuskan menyerah kepada sekutu. Hal ini dimanfaatkan oleh para pemuda untuk mendorong Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir sebagai juru bicara para pemuda, dan pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir pergi menemui Soekarno dan Hatta agar bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno dan Hatta belum siap untuk memproklamasikan, untuk memenuhi permintaan para pemuda. Karena sudah tidak sabar sikap Soekarno dan Hatta, para pemuda pun sepakat untuk mengamankan Soekarno dan Hatta keluar kota. Soekarno dan beserta istrinya Fatmawati dan beserta anaknya Guntur dan serta Hatta yang ada di Ranges Dengklok, yang diamankan di Ranges Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan ini untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh politik Jepang, dari para politik pemerintah pendukung Jepang. Di Ranges Dengklok, Soekarno dan Hatta dijaga oleh Komandan Kompi Peta Ranges Dengklok, yaitu Sudanso Subeno. Di Ranges Dengklok, Soekarno dan Hatta diharapkan agar bersedia memenuhi tuntutan para pemuda Indonesia untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi Soekarno dan Hatta belum siap untuk memenuhi tuntutan para pemuda Indonesia tersebut. Dan adalah Ahmad Soebardjo Ahmad Soebardjo dari golongan tua yang datang ke Ranges Dengklok untuk membicarakan mengenai tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo memberikan jaminan kepada para pemuda bahwa besok pagi selambat-lambatnya jam 12 siang Soekarno dan Hatta sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Melihat kesungguhan dan jaminan dari Ahmad Soebardjo, Sudanso Subeno pun segera mempersilahkan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Pas 3 menit. Sudah, silakan keluar Yusra. Full ya. Assalamualaikum, Pak. Oke. Saya ke Mom Reski. Silakan, Mom Reski. Ya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang memutuskan untuk menyerah kepada sekutu. Hal itu dimanfaatkan oleh para pemuda untuk mendorong Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir sebagai juru bicara dari para pemuda menemui Soekarno dan Hatta untuk mendiskusikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta yang belum siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang tidak bisa mengabulkan keputusan mengabulkan permintaan dari para pemuda yang sudah geram dan tidak sabar dengan sikap Soekarno dan Hatta, mengamankan Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 3 pagi ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok dijaga oleh Letnan Kompi PETA Rengas Dengklok Sudanso Subeno. Tujuan penculikan itu atau tujuan pengamanan itu adalah untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh politik para pendukung Jepang. Ahmad Soebardjo yang mendengar kabar itu bersegera pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput kembali Soekarno dan Hatta dengan iming-iming akan diberi kemerdekaan selama-lambatnya jam 12 siang tanggal 17 Agustus. Oke, makasih banyak Pak Rul. Full ya, Pak Rul full. Ya. Oke, makasih banyak Pak Rul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, saya ke Abika Sarani. Abika Sarani, aktif kameranya? Ya. Oke, mulai sekarang. Pada 20 Oktober 1945, Tentara Sekutu diusir Cinta Bandara di Semarang. Di bawah pimpinan Brigadier Jenderal, Tentara Sekutu untuk membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang. Hal itu menimbulkan bentrokan senjata. Sampai itu, Pak. Oke. Lanjut. Makasih banyak, Abika. Saya lanjut ke Abika Sarah. Silakan keluar, Sarah nih. Silakan keluar supaya jaringannya bagus. Supaya jaringannya bagus, silakan keluar yang sudah. Oke, Abika Sarah, mulai dari sekarang. Tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum pada 21 November 1945 agar kota Bandung bagian utara dikosongkan paling lambat 29 November 1945. Namun, ultimatum tersebut tidak dihiraukan sehingga terjadi bentrokan senjata. Hasilnya, Bandung Utara dikuasai Sekutu, sementara Bandung Selatan dikuasai para pejuang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Ultimatum kedua pun diberikan kepada Sekutu agar masyarakat dan TKR mengosongkan Bandung Utara. Dan setelah
membahas keselamatan masyarakat dan politik, pemerintah Indonesia memerintah TKR untuk segera mundur dan mengosongkan Bandung Utara. TKR pun menyetujui pemerintah tersebut. Namun mereka tidak mau Bandung Selatan dikasih percuma dan para pejuang membumi hanguskan wilayah tersebut. Setelah peristiwa tersebut, para pejuang tetap melakukan perang gerilya dan gugurlah Muhammad Toha pada peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Oke, mantap. Full ya, Afika ya, full ya. Ya. Bagus, makasih banyak Afika. Nah, itu baru belajar, mantap. Oke, silakan keluar nak supaya jaringannya bagus. Saya ke Keisha. Keisha siap-siap, Keisha. Memang keluar. Keisha sudah siap? Oke, mulai dari sekarang. Silakan Keisha sekarang. Pertempuran di Semarang 1945 di Semarang terdapat isu bahwa air cadangan masyarakat di candi telah diracuni oleh pihak Jepang. Hal itu menyebabkan bentrokan terhadap masyarakat Indonesia dengan masyarakat Jepang yang tak terkalahkan selama 5 hari. Dan di situ digugurkan Der Karyadi dan namanya pun diabadikan di Rumah Sakit Umum di Semarang. Sudah Full Pak? itu? Full Keisha, full? Ya, full. Oke, makasih banyak Keisha. Sama-sama. Oke, saya ke yang terakhir ya, Rama. Sudah siap, Rama? Halo, Rama? Ya, Ya, oke, tes suara. Oke, silakan menghadap ke atas, Rama. Mulai dari sekarang. pada pukul 5 WIB, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda sesuai kesepakatan pemimpin bangsa Indonesia dalam kediaman Laksamana Muda Maeda. Pembacaan proklamasi dilaksanakan pada pukul 10 WIB tanggal 17 Agustus 1945 di dalam kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Muhammad Hatta disuruh para pemuda yang bekerja sebagai pers dan kantor berita untuk memperbanyak naskah dan menyebarkan ke seluruh dunia. Itu bisa itu. Udah, Sen? Oke, terima kasih banyak, Rama. Bagus ya, Rama. Sudah lumayan, sudah banyak yang ditahu. Oke, cukup, Rama. Boleh tinggalkan room. Makasih banyak. Oke, saya tunggu satu orang lagi.